ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini insya Allah kita masih diberikan rahmatnya dan hidayah insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita, kelancaran lisan kita, dan kemudahan untuk sama-sama kita mempelajari Islam. Ya. Ini adalah tentu satu forum atau satu majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang penuh berkah karena di dalamnya kita bisa mencoba mengkaji Islam, ya, dan kita yakin bahwa kajian kita ini karena berbicara tentang Islam merupakan kajian yang bisa mengantarkan kita ke surganya, bertemu Allah dengan bahagia, bertemu Allah dengan penuh kegembiraan. Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah siapkan materinya, cuma karena PowerPoint-nya tidak sempat diedit dalam bentuk tampilan yang bagus, khawatir nanti banyak komentar gitu. Kok tulisannya begitu gitu ya. Jadi kita diskusi saja. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan di forum chat atau mungkin nanti bisa raise hand untuk kita bisa sama-sama berdialog. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan di dalam publikasi, malam hari ini kita lanjutkan materi kita di 2 minggu yang lalu terkait dengan hukum-hukum perdagangan, ya, atau politik perdagangan di dalam Islam. Kita sudah membahas sekilas tentang politik perdagangan itu, dan sekarang kita akan lanjutkan khusus terkait dengan politik perdagangan luar negeri. Nah, seperti yang disampaikan di pertemuan yang lalu, kalau bicara tentang politik perdagangan, maka campur tangan negara di dalam perdagangan ini adalah terkait dengan perdagangan luar negeri. Ya, negara tidak akan melakukan intervensi kecuali kalau ada pelanggaran syariah. Ya. Ini berbeda dengan politik perdagangan yang dilakukan di negara-negara sosialis maupun kapitalis sekarang ini yang seperti kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dalam Islam negara tidak pernah intervensi tentang harga. Tapi di dalam negara kapitalis ketika ada goncangan harga melonjak tinggi atau harga melonjak rendah, maka negara akan menetapkan berdasarkan undang-undang kapan dibatasi harganya, ada harga atap di situ, dan kapan dibatasi harga dasar. Ya. Berdasarkan nas-nas yang ada, berdasarkan hadis-hadis, ya, bahwa perilaku semacam ini atau cara negara mengendalikan harga dengan melakukan intervensi secara langsung ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW ketika diminta oleh para sahabat waktu itu, ada paceklik, kemudian harga melambung tinggi, diminta para sahabat untuk mengendalikan harga. Rasul katakan bahwa harga itu adalah hak Allah. Artinya di dalam kehidupan perdagangan, harga itu terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran secara normal. Jadi negara tidak turut campur di situ. Nah, secara umum seperti itu, ya. Di dalam perdagangan di dalam negeri, negara tidak campur tangan, tidak melakukan intervensi yang tidak ada dasarnya, kemudian juga tidak melakukan semacam tajasus, ya, atau memata-matai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh seseorang. Diintai itu terus menerus, siapa yang dagang ganja, siapa yang dagang minuman keras, diintai oleh polisi. Tidak seperti itu. Itu dibiarkan sepanjang tidak ketahuan, ya, bahwa ada perdagangan-perdagangan yang diharamkan, maka negara cukup melakukan kontrol pengawasan yang sifatnya normal saja, tidak sampai melakukan aktivitas tajasus atau mata-mata. Itu yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perdagangan luar negeri. Ini yang menjadi topik sentral ketika kita membahas politik perdagangan, karena politik perdagangan luar negeri inilah yang akhirnya negara mau tidak mau harus ikut campur di sini, ya. Karena ada aktivitas berhubungan dengan pihak luar, ya. Yang itu ada aktivitas keamanan di situ, ya,
ada terkait dengan ketahanan pangan, ada terkait dengan ketahanan militer dan sebagainya, maka di dalam konteks perdagangan luar negeri, ya, politik perdagangan luar negeri di dalam Islam, negara akan mengatur ya sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ada. Nah, sebelum kita bicara tentang itu, kita perlu mengingat apa yang sudah kita bahas juga di dalam pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Yang pertama kita sudah membahas bahwa terkait dengan hukum perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri, atau termasuk perdagangan luar negeri, maka hukum perdagangan itu mengacu kepada pelaku atau pedagang. Ya. Jadi status apakah perdagangan itu sah atau tidak, ya, perdagangan itu boleh atau tidak, perdagangan itu dilarang atau tidak, maka tergantung kepada siapa pedagangnya, ya, tidak berdasarkan kepada komoditi. Ya, berbeda dengan perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis. Ya, ada kuota di antara perdagangan luar negeri, ekspor impor misalnya, yang dibatasi itu adalah barangnya. Ya, ada kuota di situ, barang mana yang boleh diimpor atau diekspor, barang mana yang tidak. Itu yang dibahas adalah komoditinya. Sementara siapa yang melakukan perdagangan bahkan malah tidak diberikan hukum sama sekali. Berbeda dengan Islam. Ketika ada pertanyaan, boleh nggak perdagangan model begini dijalankan? Maka yang harus dilihat pertama kali adalah siapa yang melakukan itu. Ya. Kalau Islam mengatakan yang melakukan itu boleh melakukan perdagangan, maka itu boleh dengan mengacu kepada syarat dan rukun-rukun perdagangan yang ada. Ya. Maka dalam konteks perdagangan dalam negeri misalnya, kalau ada pertanyaan, seorang muslim dengan muslim yang lain melakukan perdagangan, boleh. Seorang muslim dengan non-muslim atau dengan kafir zimmi, ya, itu boleh melakukan perdagangan. Sah hukumnya. Kan gitu ya. Kenapa sah? Karena memang hukum Islam membolehkan antara muslim dengan non-muslim itu atau dengan orang-orang kafir itu melakukan perdagangan. Lalu apa yang di dalam konteks perdagangan luar negeri ini, apa yang kemudian diatur? Yang diatur adalah rukun dan syarat jual beli. Ya. Misalnya begini, ada muslim, ya, melakukan perdagangan dengan muslim yang lain. Jual belinya adalah jual beli khamr, minuman keras. Ya. Maka jual beli semacam ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Bukan karena komoditasnya yang haram, ya, tetapi karena komoditasnya itu tidak layak atau tidak sah dimiliki oleh seorang muslim. Ya, kalau seseorang itu tidak memiliki suatu barang, maka seseorang juga tidak boleh melakukan jual beli. Ya. Lah, tapi malai salah kain kan gitu. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada pada diri kalian. Yang dimaksud dengan yang ada pada diri kalian itu selain fisiknya ada dalam diri kita, tapi yang dimaksud juga adalah barang itu sah menjadi milik kita. Ya, jadi misalnya kalau ditanya boleh nggak melakukan jual beli barang hasil curian, maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena hasil curian itu adalah kepemilikan yang tidak sah. Ya, jadi status dari komoditas itu tidak secara langsung menentukan jual belinya itu sah atau tidak. Tapi yang paling utama yang menentukan jual belinya sah atau tidak itu adalah siapa yang melakukan aktivitas perdagangan. Ya, muslim dengan muslim boleh, muslim dengan non muslim boleh. Ya, yang penting apa? Barangnya adalah halal. Lalu pertanyaannya sekarang, di dalam negeri ada non muslim, orang Kristen melakukan jual beli dengan Kristen yang lain. Apa yang diperjualbelikan? Minuman keras misalnya. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Kan gitu kan? Maka untuk menjawab ini lihat, bagi seorang seorang non muslim, ya, sebenarnya dia juga tidak boleh untuk memiliki itu. Non muslim yang lain
yang dia mau membeli juga tidak boleh membeli barang yang tidak dimiliki atau yang tidak diakui secara sah sebagai milik non-muslim yang lain. Maka pada dasarnya, meskipun dia non-muslim, lalu melakukan aktivitas perdagangan pada perdagangan yang haram, secara syar'i sebenarnya itu dilarang. Gitu. Karena ini aktivitas muamalah yang terikat dengan hukum-hukum Islam, yaitu perdagangan luar negeri. Nah, ini yang menjadi landasan kita ya untuk membahas bagaimana status perdagangan luar negeri. Ya, maka di dalam penjelasan 2 minggu yang lalu, perdagangan luar negeri itu ditentukan oleh siapa pedagangnya, tidak berdasarkan komoditas apa yang diperjualbelikan. Jadi meskipun komoditasnya halal, kalau kedua belah pihak antara penjual dan pembeli ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan aktivitas jual beli, maka jual belinya juga tetap dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan. Ya. Sekarang kita lihat, kalau bicara tentang politik luar negeri atau bicara tentang hubungan luar negeri, maka di dalam Islam ini, ingat, istilah ini hanya di dalam Islam. Ya, tidak ada di dalam Islam sekarang. Ada namanya Darul Islam, ada namanya Darul Kufur, gitu ya. Daulah Islam dan daulah kufur, ya, atau daulah apa namanya syirik, gitu. Ya. Daulah Islam itu apa? Daulah Islam adalah suatu wilayah di mana wilayah itu menerapkan hukum-hukum Islam, ya, dengan kedaulatan Islam. Ya, itu kan wilayah Islam begitu. Berarti di luar itu, yaitu wilayah-wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam dan tidak menggunakan kedaulatan Islam, ya, maka itu adalah darul ghairul Islam atau darul kufur. Ya. Nah, ini pembagian secara sederhana, ya. Ada juga nanti yang dimaksud dengan darul muwahhid kalau kita bicara tentang wilayah. Ya. Darul muwahhid itu adalah wilayah suatu negara yang melakukan perjanjian dengan daulah Islam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang politik luar negeri, maka hubungan antar negara di dalam Islam sentralnya adalah daulah khilafah atau daulah Islam. Lalu di luar daulah Islam itu disebut sebagai darul kafir. Di darul kafir itu, darul kufur itu nanti ada beberapa negara-negara yang melakukan perjanjian dengan daulah Islam. Itu yang disebut sebagai darul muwahhid. Nah, status negara itu nanti akan menentukan status warga negaranya, ya. Darul kufur, ya, atau darul kafir, maka negaranya atau maaf, maka rakyatnya, warga negaranya itu disebut sebagai warga negara darul kafir, ya, orang-orang kafir, ya. Lalu ada, kalau warga negaranya ada di dalam Islam, ya, atau di daulah Islam, maka di dalamnya ada, nanti kita bisa apa namanya lihat, ada namanya di situ darul Islam. Maaf, adalah warga negara Islam, yaitu orang-orang Islam, seorang Muslim yang dia hidup di dalam wilayah daulah Islam. Yang kedua yang disebut dengan kafir zimmi, ya, orang-orang kafir yang dia dilindungi, ya, oleh daulah Islam setelah tunduk dia kepada hukum-hukum Islam dan tunduk kepada aturan-aturan Islam. Mereka harus bayar jizyah, harus tunduk kepada hukum-hukum Islam, termasuk hukum-hukum muamalah di situ, ya, di luar akidah dan ibadah. Kalau ibadah silakan mereka, itu kafir zimmi, ya. Mereka boleh menjadi Nasrani, boleh menjadi musyrik, ya, Buddha, Hindu, kan, ya, atau menjadi Yahudi, katakan, bukan Israel, Yahudi, ya. Lalu mereka melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, mereka ke gereja atau mereka mungkin ke candi, ke wihara dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam, ya, kepada muamalah Islam. Mereka harus melakukan jual beli secara Islam. Mereka harus melakukan aktivitas ijarah atau hubungan ketenagakerjaan antara Muslim dengan non-Muslim atau di antara mereka sendiri berdasarkan hukum-hukum Islam. Mereka harus menutup aurat ketika berada di tempat-tempat umum. Mereka tidak boleh
minum minuman keras di tempat-tempat umum, ya. Kalau mereka minum di dalam rumah karena nggak ketahuan, ya silahkan aja kan gitu. Tapi kalau mereka ketahuan melakukan mabuk-mabukan, maka akan kena sanksi juga oleh daulah Islam, ya. Jadi kalau kita bagi, ya, eh, status pedagang, ya, atau status orang yang akan melakukan perdagangan secara internasional, ya, atau luar negeri, maka kita bisa mendapatkan ada 4 pihak kan gitu, ya. Satu adalah Muslim, ya, Muslim. Yang kedua adalah kafir harbi, ya. Orang-orang kafir yang tidak melakukan perjanjian sama sekali, ya, yang mereka memiliki permusuhan dengan umat Islam, baik permusuhan itu adalah fi'lan maupun hukman, secara real maupun secara de jure, ya, mereka memusuhi meskipun tidak angkat senjata, ya, mereka musuh, ya. Misalnya apa? Misalnya katakan sekarang negara Filipina misalnya, ya, tidak memusuhi Islam, ya, tetapi mereka juga tidak mau menjadi wilayah Islam, gitu, ya. Lalu ada kafir mustakmin, ya, kafir yang dilindungi, mendapatkan perlindungan dari daulah Islam. Lalu ada kafir muahid, ya, orang-orang kafir yang melakukan perjanjian atau berada di negara yang melakukan perjanjian dengan daulah Islam. Lalu yang kelima ada kafir zimmi, ini adalah negara-negara yang ada di dalam wilayah Islam. Dan yang kelima tadi, yang kafir zimmi, itu adalah wilayah yang ada di dalam Islam. Nah, status kewarganegaraan ini yang kemudian ditentukan di dalam konteks hukum perdagangan luar negeri, ya. Bagaimana hubungannya kalau kemudian kita hubungkan satu persatu, ya. Saya ulangi lagi, kalau di dalam perdagangan dalam negeri, maka warga negara daulah Islam bebas melakukan perdagangan apa saja. Tidak ada larangan sama sekali asal perdagangannya sesuai atau tidak melanggar syariah, ya. Apa saja mereka boleh perdagangan dan tidak dibatasi, ya. Misalnya tidak ada di dalam daulah Islam itu larangan boleh membeli minyak goreng, ya, asal tidak lebih dari 5 kilo misalnya. Bukan pernah ya dulu, ya, ketika minyak goreng langka kemudian dibatasi. Dan di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Boleh jual berapa saja dan boleh beli berapa saja, ya. Tugas negara yang harus memberikan jaminan bahwa aktivitas perdagangan itu atau aktivitas jual beli itu sesuai dengan syariat, ya. Jadi misalnya di situasi langka, ya, di situasi langka nggak ada larangan mau beli berapa saja, ya. Tapi dalam situasi yang langka itu diberikan mekanisme pasar. Di situ ada langka, berarti kan harga barang-barang akan naik. Ketika harga barang-barang naik, maka perilaku konsumen di dalam Islam adalah dia pasti akan melakukan pembelian secara terbatas, ya, karena tidak ada maksud yang lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dia. Tetapi dalam masyarakat kapitalis bisa saja di dalam situasi yang seperti itu masyarakat itu akan memborong, ya, yang disebut dengan ada panic buying, gitu, ya. Panik dia, khawatir tidak dapat bahan makanan pokok, lalu diborong itu. Ketika diborong menyebabkan harga makin melambung, sehingga ada sebagian masyarakat yang dapat dengan kekayaan yang mereka miliki dan ada sebagian masyarakat yang terbatas penghasilannya, mereka tidak mendapatkan barang yang dia butuhkan, ya. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika di dalam masyarakat itu melakukan aktivitas penimbunan, ya, terhadap apalagi bahan makanan pokok dengan tujuan untuk bisa menjual di masa yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi. Ini diharamkan di dalam Islam dan ini yang bisa terjadi. Maka ketika kemarin rame-rame tentang kelangkaan minyak goreng, ya, minyak goreng curah terutama, ya, yang sangat terbatas, orang mau beli 2 kilo aja atau 2 liter aja susahnya minta maaf ampun, itu di tengah hari kuat
karena memang terjadi penimbunan atau paling tidak terjadi pengalihan penjualan yang seharusnya minyak goreng itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang dibutuhkan, ternyata minyak goreng itu digunakan untuk konsumsi luar negeri untuk bahan bakar. Ya, nah tentu kan pertanyaannya kan luar negeri. Ketika luar negeri berarti ada aturan nanti di dalam Islam nanti akan kita bahas. Ya, jadi dalam negeri, perdagangan dalam negeri itu bebas, boleh melakukan perdagangan apa saja, negara tidak melakukan pembatasan. Nah, sekarang bagaimana dengan perdagangan luar negeri? Nah, inilah yang tadi saya sebut, perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan yang negara nanti akan melakukan aturan-aturan ya terkait dengan aktivitas ekspor dan impor. Ya. Seorang muslim atau kafir ini melakukan perdagangan luar negeri ke negara kafir, gitu, ya. Nanti harus dibedakan ini. Yang unik di dalam hukum Islam itu beda hukumnya antara seorang muslim yang dia mengekspor luar negeri, ya itu satu. Beda hukumnya juga dengan seorang muslim yang mengimpor barang dari luar negeri masuk ke daulah Islam, itu berbeda hukumnya dengan orang-orang kafir ya atau orang-orang kafir muahid yang dia belanja barang di dalam negeri daulah Islam lalu dia bawa barangnya ke negeri mereka, atau orang-orang kafir yang ada di luar negeri di negara mereka, mereka bawa barang-barang mereka masuk di dalam negeri daulah Islam. Hukumnya berbeda, ya, hukumnya berbeda. Ya, kita lihat bagaimana hukumnya ya, dari sisi ekspor impor ini. Yang pertama, kita bicara dulu terkait dengan bagaimana kalau yang melakukan perdagangan itu adalah seorang muslim atau seorang kafir zimmi. Ya. Yang pertama, ketika seorang muslim ya atau kafir zimmi melakukan perdagangan dengan cara mengimpor barang-barang dari negara-negara kafir harbi, ya, hukum asalnya adalah boleh tadi, ya, dan tidak dibatasi, tidak ada pajak, tidak ada cukai, bebas memasukkan apa saja, ya kan? Mau belanja senjata boleh, mau belanja bahan pangan boleh, mau belanja sesuatu yang remeh-temeh yang penting komoditasnya itu adalah halal boleh, apa saja dia boleh impor dari luar negeri tanpa batasan. Coba bandingkan, sekali lagi bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang oleh sistem yang ada sekarang ini, ya. Kalau kita mau impor nih, misalnya impor beras, ada kuotanya, gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam daulah Islam ada seorang muslim yang dia ingin impor beras dari luar negeri, maka secara umum dia boleh melakukan impor beras, ya, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari negara. Dia boleh melakukan itu, impor beras boleh, impor tadi senjata boleh, alat berat, mobil dan sebagainya dia impor dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia diperbolehkan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang muslim atau kafir zimmi, dia melakukan perdagangan ke luar negeri, dia mengekspor komoditas dalam negeri ke luar negeri, maka di sini ada aturannya, ada batasan-batasannya. Apa batasan-batasannya? Yakni tidak boleh seorang muslim mengekspor barang-barang ke luar negeri yang dapat memperkuat status dari negara kafir zimmi atau orang kafir harbi atau orang-orang kafir harbi. Ya. Jadi misalnya kalau daulah Islam, lalu di sekitar daulah Islam itu adalah kafir harbi yang dia sewaktu-waktu akan menyerang
daulah Islam, maka tidak boleh menjual senjata kepada mereka. Tidak boleh menjual pesawat terbang kepada mereka, pesawat tempur maksudnya kepada mereka. Tidak boleh menjual peralatan perang, ya, kapal tempur, tank, ya, mungkin radar, alat-alat peperangan, ya, termasuk senjata dan sebagainya, itu diharamkan. Kenapa? Karena perdagangan semacam ini itu diduga kuat akan memperkuat mereka. Ketika mereka menjadi kuat, maka mereka bisa jadi akan menyerang daulah Islam. Ya, jadi ada batasan di situ. Ya. Misalnya begini, boleh nggak mengekspor beras misalnya? Ya, secara umum beras itu ya memang akan memperkuat, ya, tapi memperkuatnya itu tidak menjadi lebih kuat, ya biasa saja kan gitu, ya. Maka seorang Muslim mengekspor beras ke luar negeri itu boleh. Tetapi ketika seorang Muslim mengekspor beras ke luar negeri menyebabkan daulah Islam menjadi lemah, kelaparan yang terjadi misalnya, ya, karena berasnya semuanya diekspor, maka ekspornya semacam ini juga tidak dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena akan melemahkan daulah Islam dan menyebabkan posisi daulah kufur, ya, atau darul kufur itu lebih kuat dibandingkan dengan daulah Islam. Ya, ini hukum terkait dengan kalau seseorang, kalau pedagang yang melakukannya adalah seorang Muslim atau kafir. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang melakukan aktivitas perdagangan itu adalah orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang yang dia tidak memiliki perjanjian dengan daulah Islam. Maka bisa kita lihat kalau yang melakukan perdagangan itu adalah kafir harbi fi'lan, artinya secara real dia memerangi kaum muslimin, sedang memerangi, ya, misalnya sekarang ini siapa yang sedang memerangi? Israel, gitu. Atau apa namanya, Amerika misalnya, atau negara-negara yang membantu Israel yang memerangi umat Islam di Palestina, ya, maka siapa saja yang secara langsung melakukan peperangan, ya, kepada umat Islam, maka statusnya menjadi darul harbi fi'lan, ya. Nah, penduduk para pedagang yang berasal dari darul harbi fi'lan, dia dilarang melakukan perdagangan dengan umat Islam. Dilarang pula masuk ke dalam daulah Islam. Ya. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi hubungan dagang dengan mereka. Haram hukumnya. Israel mengekspor apa misalnya produk-produk pertanian ke Indonesia, ya. Mungkin tanpa sengaja kita banyak membeli produk-produk Israel, gitu ya. Ada anggur di situ, mungkin ada mungkin gandum gitu, karena kita tahu Israel itu ternyata negara yang pertaniannya itu cukup maju, ya, bahkan yang paling maju di dunia. Banyak orang-orang yang belajar ke sana, orang Indonesia banyak yang belajar ke Israel tentang pertanian, tentang pengairan khususnya, ya. Nah, tidak boleh kalau negara nanti akan melakukan pembatasan, ya. Ini yang nanti disebut dengan wilayah batas, kan gitu ya. Ada pintu gerbang di situ. Negara akan melihat siapa yang melakukan perdagangan di situ. Kalau ternyata yang melakukan perdagangan adalah apa namanya, orang-orang kafir harbi, ya, fi'lan semacam itu, maka akan dicegah oleh negara. Dia disuruh keluar dari wilayah daulah Islam dan diminta untuk membawa barang-barang itu ke luar negeri. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur dia masuk ke dalam wilayah Indonesia, misalnya dia sudah berdagang di Indonesia, mohon maaf, dalam daulah Islam, sudah setahun dia berdagang di daulah Islam ini, lalu tiba-tiba negaranya melakukan aktivitas perang dengan daulah, maka apa yang dilakukan daulah akan mengusir orang itu keluar dan diminta untuk membawa barang itu, tidak menyita, karena itu adalah hak mereka.
ya, mereka suruh bawa itu ke luar dan tidak boleh lagi berdagang dengan daulah Islam. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau yang melakukan itu adalah orang Muslim? Maka seorang Muslim secara hukum syar'i dilarang melakukan hubungan dagang dengan orang-orang kafir. Jadi ketika ada seorang Muslim meminta izin untuk masuk ke wilayah Israel misalnya, maka daulah Islam akan melarang dia untuk masuk di situ. Ya, termasuk untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jadi dengan kata lain apa? Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daulah Islam dengan Darul Kufr, ya, fi'lan, itu akan dilarang, ya, tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana dengan darul yang lainnya, darul harbi hukman dan darul muahid? Maka secara umum perdagangan masih diperbolehkan. Ya. Misalnya katakan sekarang daulah Islam melakukan perdagangan dengan mana misalnya negara yang kafir harbi, ya, misalnya kalau di Eropa mungkin apakah mungkin Jerman, ya, atau misalnya Skotlandia misalnya, ya, atau mungkin Belanda yang sekarang tidak punya aktivitas politik sama sekali, dia kafir harbi, itu Darul Kufur harbi hukman, tetapi tidak melakukan peperangan atau tidak memusuhi Islam secara langsung. Maka negara-negara tersebut masih bisa melakukan hubungan dagang. Ya, nah prinsipnya apa? Sama seperti tadi. Ya, ketika barang-barang yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang bisa memperkuat wilayah mereka, maka mereka tidak boleh mengimpor barang-barang dari dalam negeri sesuatu yang memperkuat negara mereka tadi, ya, alat persenjataan, kemudian kebutuhan-kebutuhan vital dan sebagainya, mereka tidak boleh melakukan itu. Nah, tetapi mereka boleh melakukan aktivitas perdagangan ke dalam negeri, ya, sesuai dengan komoditas yang memang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di dalam negeri. Dengan kata lain, komoditas yang haram itu tidak boleh masuk ke dalam negeri. Nah, kira-kira begitu. Kalau ini kita pilah, ya, aktivitas-aktivitas perdagangan yang diperbolehkan. Bagaimana sekarang kalau yang kafir muahid, ya, negara-negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia, dengan daulah Islam, maka mereka boleh melakukan perdagangan dalam negeri dengan syarat sesuai dengan perjanjian itu. Tinggal lihat perjanjian perdagangan seperti apa. Kalau di dalam perjanjian itu mereka tidak melakukan jual beli beras misalnya, ya tidak dilakukan. Gitu ya. Tapi kalau dalam perjanjian itu membolehkan, ya dilakukan. Artinya apa? Aktivitas perdagangan luar negeri antara daulah Islam atau antara Muslim dengan negara Darul Kufur, ya, atau orang-orang kafir muahid, itu dilakukan sesuai dengan perjanjian yang terjadi. Ya, kira-kira gitu, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, ya, terkait dengan implikasi-implikasi yang ada, ya, apa yang terjadi sekarang ini dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, yang pertama terkait dengan boikot. Ya. Berdasarkan hukum-hukum tadi yang saya sampaikan, maka ketika ada produk-produk yang berasal dari luar negeri, ya, dari negara-negara kafir harbi fi'lan, maka hukumnya haram dilakukan. Dengan kata lain apa? Ketika negara mengumumkan boikot terhadap produk itu yang berasal dari negara-negara kafir harbi fi'lan, maka hukumnya haram bagi seorang Muslim, ya, atau kafir zimmi menolak boikot itu yang dilakukan oleh negara. Artinya apa? Jual beli yang dilakukan seseorang, ya, apa produk Israel, ya, saya nggak tahu merek apa yang murni dari produk-produk Israel, tapi misalnya ada diumumkan merek-merek ini ada produk Israel, maka haram hukumnya melakukan pembelian itu, ya, karena mereka adalah kafir harbi fi'lan. Nah, sekarang bagaimana status dari
boykot yang dilakukan sekarang ini. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Karena boykot yang dilakukan sekarang ini tidak dipilah antara mana yang menjadi produk dari Israel dan mana yang menjadi produk dari kafir harbi saja. Ya. Nah, bagaimana kalau negara itu mendukung, ya, negara yang sedang melakukan peperangan dengan kaum muslimin, maka tentu negara itu akan masuk menjadi kafir harbi fi'lan juga. Itu haram hukum yang mengikuti pengumuman dari atau mengikuti maklumat dari daulah. Tapi kalau itu statusnya adalah perusahaan tertentu saja yang itu adalah pribadi, maka statusnya tidak mengikuti dari aktivitas mereka, tapi statusnya adalah mengikuti dari negara di mana dia melakukan itu. Kalau ternyata Amerika, ya, melakukan aktivitas peperangan dengan kaum muslimin, lalu di di dalam wilayah Amerika itu ada pabrik, katakan Coca-Cola, Pepsi, ya, dan sebagainya, maka status orang-orang di situ kan kafir harbi fi'lan. Maka kita tidak peduli apakah dia mendukung peperangan itu atau tidak. Prinsipnya adalah mengikuti status dari negaranya. Ketika negaranya itu adalah kafir harbi fi'lan, maka seluruh aktivitas penduduknya di wilayah itu menjadi aktivitas kafir harbi fi'lan. Kita diharamkan untuk melakukan aktivitas itu. Tapi kalau misalnya dia di wilayah negara lain, ya, lalu dia hanya mendukung saja, maka aktivitasnya adalah aktivitas yang secara hukum itu masih bisa dilakukan, ya, dalam satu sisi. Tapi sisi yang lain yang harus dimengerti adalah ada boykot yang secara syar'i sebenarnya pembelian barang itu masih diperbolehkan, gitu ya, masih halal. Tapi boykot itu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan pembelaan kita kepada orang-orang Palestina. Ya. Maka status boykot itu jual belinya sah, tetapi kita lakukan secara politis dalam rangka untuk menekan negara Palestina atau menekan perusahaan itu agar dia tidak memberikan bantuan yang bisa memperkuat negara Israel. Gitu ya. Jadi itu yang harus difahami. Ini yang pertama tentang boykot. Kemudian yang kedua yang sering muncul, ya, pertanyaan adalah terkait dengan bagaimana pajak cukai itu, ya, yang diberlakukan oleh negara-negara saat ini. Sekarang itu semua perdagangan itu menggunakan cukai, ya. Dihapuskan cukai kalau ada perjanjian. Perjanjiannya adalah penghapusan biaya cukai antar negara. Bisa saja ada perjanjian itu, misalnya kalau melakukan perdagangan dari Singapura ke Batam misalnya, itu dibebaskan, ya, biaya cukainya, misalnya begitu. Itu bisa dilakukan antar negara di dalam kondisi saat ini. Tetapi berbeda ini kalau di dalam daulah Islam. Daulah Islam akan memberlakukan cukai kepada negara-negara yang memang menerapkan cukai atas produk-produk kita yang diekspor ke negara mereka. Sebaliknya, kalau negara itu tidak menarik cukai, maka cukai itu tidak dipungut juga oleh daulah Islam. Ya, ini sekaligus untuk memberikan clearance, ya, agar jadi clear, karena di dalam hadis-hadis yang sangat kita kenal, ya, yang masyhur, yang kita ketahui bahwa haram hukumnya pemungut cukai. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud beliau katakan la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak masuk surga. Ini berarti haram hukumnya. Kalau konteksnya adalah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Sahibu maksin. Orang-orang yang memungut cukai. Siapa orang-orang yang memungut cukai itu? Ya, sekarang ada pihak cukai, ya, pegawai-pegawai atau staf yang memungut cukai, yang menghitung cukai gitu, biar masuk, ya, atau biar keluar, ya, hukumnya haram, ya. Tetapi di dalam periwayatan, di dalam sejarah Islam, daulah khilafah itu pernah juga memungut cukai itu, ya. Bagaimana ini mengkomunikasikan bahwa ternyata yang dimaksud adalah ini hukum umum, ya, akan haram hukumnya
cukai itu diberlakukan pada negara-negara yang tidak memungut cukai kepada kita. Tapi kalau negara itu memungut cukai itu boleh untuk kita pungut, ya, asal besarannya tidak melebihi dari besaran yang mereka pungut di dalam perdagangan luar negeri. Ya, jadi terkait dengan cukai ini, makanya kita bisa pahami cukai ini akan diberlakukan di dalam perdagangan luar negeri dengan negara-negara kafir atau dengan orang-orang kafir harbi, dan cukai itu dipungut jika mereka atau negara mereka itu melakukan aktivitas pemungutan itu, ya. Baik, barangkali itu insya Allah apa yang bisa kita bahas di malam hari ini sebagai pengantar, ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf ya karena tidak ada PowerPoint-nya, mungkin sedikit mengawang-awang, ya. Tapi insya Allah dengan pembagian semacam itu, ya, kategorisasi semacam itu, kita bisa memahami memang hukum ini seperti yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, hukum ini realitasnya sekarang ini tidak bisa diterapkan, ya. Tidak bisa diterapkan, hanya mungkin sebagian kecil saja yang sifatnya adalah hukum-hukum yang sifatnya fardiyah tadi, ya, terkait dengan secara individu, apa boleh kita membeli produk Israel, secara individu apakah boleh kita membeli produk Amerika Serikat, ya. Misalnya kita membeli produk-produk Cina, ya, karena kita tahu Cina memusuhi saudara kita di Uyghur misalnya, atau Thailand, atau negara-negara yang kita ketahui melakukan penyiksaan dan penindasan kepada saudara kita, ya. Agak sulitnya kita lakukan secara politik atau secara sistem karena tidak ada negara yang bisa menentukan status negara itu. Yang akhirnya status negara itu hanya bisa dilihat dari realitasnya, dan mungkin setiap orang akan berbeda pandangan. Ya, tapi kalau bicara tentang Israel, kita yakin, kita sepakat bahwa Israel ini adalah negara yang memang secara real melakukan peperangan dengan kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan Amerika? Realitasnya bisa berubah-ubah, ya. Dulu Amerika menyerang Irak, sekarang tidak lagi. Dulu Amerika menyerang Afghanistan, sekarang tidak lagi. Artinya Amerika ini ya kadang kafir harbi fi'lan, kadang tidak, ya. Nah, sehingga ini perlu kita sikapi ketika kita menyikapi, kita mau beli produk-produk mereka, mau melakukan boikot kepada mereka atau tidak, kita harus memahami dulu realitas yang ada. Kalau memang secara analisis kita realitasnya mereka adalah kafir harbi fi'lan, maka tentu haram hukumnya bagi kita, meskipun daulah Islam itu tidak ada haram hukumnya untuk melakukan perdagangan dengan mereka, haram hukumnya kita untuk membeli barang-barang yang diproduksi oleh mereka. Kalau ini terjadi, ya. Barangkali begitu. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan saya kembalikan kepada Ustadz Mirza. Ya. Silakan Ustadz Mirza. Ya, Afwan Ustadz, sepertinya beliau belum bergabung nih. Oh. Ya, Ustadz. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, diskusinya kita buka Bapak Ibu seputar tentang politik perdagangan luar negeri. Di antara Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan tadi pemaparan beliau. Jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin bertanya, bisa nanti pertanyaannya melalui kolom komentar dikirimkan, nanti insya Allah kita akan bacakan. Kita minta kepada beliau untuk memberikan tanggapannya. Ya, atau juga bisa melalui pertanyaan langsung ya. Ini sudah ada pertanyaan pertama nih Ustaz dari jamaah kita, Bu Firda ya. Ya, monggo Bu, silakan Bu kesempatan ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, jazakallah khair. Menegaskan ulang Ustaz tadi yang terakhir bahwa tadi yang Panjenengan jelaskan ada atau tidak adanya daulah bermuamalah perdagangan dengan negara kafir harbi fi'lan
tidak boleh nggih ngaten atau Ya, nggih itu yang kemudian apa benar yang saya tangkap terakhir itu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan tentang terkait eh, tarikan di perbatasan Ustadz atau usher gitu nggih. Eh, itu berarti tidak sama nggih kategorinya dengan yang hadis Nabi tadi itu yang maksi itu yang bahwa mhm. tidak akan masuk surga apa namanya la yadkhulul jannata shahih itu memang tidak sama berarti nggih. Tidak Eh sama dengan yang mohon maaf cukai tadi. tadi ini ya nanti yang apa namanya kan ada juga begitu kan bahasan tentang usur atau tarikan di perbatasan itu, Mhm, cukai itu mhm, atau apa mhm, namanya? Ya. mhm. Nah, itu Ya, penjelasannya pripun? Nggih, terus ya, kemudian di penjelasan tentang usur itu atau tarikan di perbatasan negara itu kan untuk kaum muslimin yang perdagangannya melewati batas negara ditarik seperempat usur, kalau kafir dhimis setengah usur, kalau kemudian ke negara kafir harbi itu usur penuh. Nah, itu menghitungnya itu seperti apa, Ustaz? ya. Menghitung usurnya itu. Oke. Terus kemudian yang terakhir, eh, yang ditarik usur tadi itu apakah yang barang-barang masuk saja atau kemudian barang yang keluar? Itu yang ditarik yang mana atau dua-duanya? Yang ketika Ya, melewati perbatasan negara itu. Oke. Ya Ustaz, jazakumullah khair. ya. Paham, Ibu. Eh, baik, jadi itu yang tadi saya sampaikan. Memang agak sedikit rumit ya ketika kita bicara tentang status sebuah negara, gitu ya. Karena status sebuah negara itu seringkali diputuskan oleh daulah Islam yang ada. Artinya begini, eh, ketika ada daulah Islam, maka dengan mudah kita bisa mengatakan di luar daulah Islam itu ada daulah kufur, gitu. Kan itu ya. Eh, Kemudian kalau sekarang itu situasinya bisa rumit gitu. Kalau kita bicara tentang Darul Kufur itu yang mana? Siapa Darul Kufur itu? Apakah rakyatnya ataukah eh, kepala negaranya gitu, ya? Atau siapa? Atau militernya? Kan itu bisa macam-macam di situ. Kalau Israel jelas, ya, Israel itu statusnya adalah memang dia negara yang sedang mengusir kaum muslimin. Ya, maka statusnya itu adalah dia apa namanya darul kafir harbi. Nah, sekarang bagaimana dengan apa katakan Amerika, ya? Kalau kita bicara negaranya, ya, negaranya yang mana ini? Apakah kepala negaranya, ataukah parlemennya, atau siapa? Ya, ataukah militernya? Nah, ini yang menjadi akhirnya apa? Akhirnya status dari negara-negara itu, ya, seringkali dipersepsikan atau ditetapkan oleh satu masing-masing individu. Ya, ketika individu mengatakan ini apa namanya Amerika ini sudah darul kafir darul kufur harbi misalnya, maka dia itu haram hukumnya untuk melakukan aktivitas perdagangan itu. Maka ada yang kemudian berpendapat ketika Amerika melakukan penyerangan kepada daulah Islam, maka statusnya boleh kita itu membajak produk-produk atau software-software buatan perusahaan-perusahaan Amerika, ada Microsoft di situ, ya kan? Boleh itu kita apa namanya membajak Windows, boleh membajak apa namanya itu Photoshop, ya, boleh membajak software-software yang lain, karena berpendapat mereka itu adalah kafir harbi fi'lan. Di dalam konteks kafir harbi fi'lan tidak ada lagi hubungan muamalah di antara keduanya. Yang ada adalah hubungan peperangan. Di dalam konteks hubungan peperangan, yang ada itu adalah ini harta rampasan atau tidak, kan gitu, ya kan? Ini ada harta ditinggalkan mereka, ambil aja gitu, karena ini adalah harta dari orang-orang kafir harbi. Bahkan termasuk darahnya pun kemudian dihalalkan, kan gitu. Cuma kan kemudian pertanyaannya menjadi sulit untuk dijawab ketika
Amerika itu melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, lalu pertanyaannya, boleh nggak kita membunuh warga negaranya itu? Ya, ada orang Amerika turis di Indonesia lalu kita bunuh misalnya. Ya, maka kan jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada status resmi hubungan antara kedua negara. Akan berbeda kalau ada di dalam daulah Islam, lalu daulah Islam mengumumkan perang terhadap orang-orang kafir Amerika misalnya, maka darah mereka, ya, orang-orang yang ikut mendukung peperangan itu kan menjadi halal. Jadi kemudian kalau kita menemukan ada orang Amerika yang dia mendukung, dia terlibat di dalam peperangan itu kan kemudian boleh untuk ditumpahkan darahnya. Jadi ini barangkali satu hal yang menjadi pembuktian bahwa bagi kita bahwa memang ada hukum-hukum Islam yang itu sulit untuk diterapkan tanpa adanya institusi khilafah itu. Ya, untuk menentukan ini saja, status untuk memberikan hukum tentang perdagangan luar negeri aja nggak bisa diterapkan. Ya, ada hadis-hadisnya jelas, ya, terkait dengan hukum-hukum perdagangan luar negeri. Itu tidak bisa diterapkan. Persoalannya cuma satu. Persoalannya adalah karena daulah Islam yang akan menetapkan status wilayah-wilayah itu tidak ada. Ya. Itu yang pertama, mohon maaf Bu. Ya, Ustaz. Bu Firda, ya. Nah, kemudian yang kedua, Bu Firda, terkait dengan maksin, ya. Memang di dalam hadis-hadis itu, ya, disebutkan mukus, ya, atau cukai itu, ya. Kalau tadi dikatakan dengan asyir, itu adalah satu makna, ya. Karena kalau di dalam hadis dikatakan, selain tadi hadis yang sudah kita sampaikan, Rasul mengatakan inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya para pemungut bea cukai itu ada di neraka. Lalu beliau katakan yakni al-asyir. Ya. Siapa mereka itu? Maksim itu yaitu orang-orang yang memungut, ya, 1/10 al-asyir, yang memungut 1/10. Ya. Banyak hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang itu. Ya. Misalnya Zaid bin Khudair, ya, beliau mengatakan, akulah orang yang pertama kali memungut 1/10 dalam Islam. Lalu bertanya, siapa yang kalian kenakan usyur itu? Dia menjawab, kami tak pernah mengenakan usyur atas seorang muslim dan muahid. Kami biasanya mengenakan usyur tersebut atas orang Nasrani Bani Talqin. Ya. Artinya apa hadis ini? Itu menjelaskan bahwa mukus itu, maksi tadi, cukai atau usyur di dalam bahasa yang lain, karena biasanya dipungutnya 1/10 kan, maka disebut dengan usyur, itu hanya diterapkan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani Bani Talqin. Ini seseorang yang tidak masuk di dalam daulah Islam atau bukan kafir dzimmi. Sementara beliau katakan tidak pernah dipungut, ya, usyur itu kepada seorang muslim dan muahid. Jadi sebenarnya hukum asalnya adalah bagi seorang muslim ketika dia melakukan perdagangan, baik dia itu menjual barangnya ke luar negeri, ya, ekspor yang katakan, maka tidak ada bea apa istilahnya kalau ekspor itu, ya, kalau impor kan bea masuk gitu, ekspor ya dikenakan bea keluar, ya. Dikenakan bea ekspor gitu, enggak dikenakan itu, termasuk ketika dia memasukkan itu, ya. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang seorang muslim itu meskipun dia mengekspor ke luar negeri oleh daulah Islam tidak dipungut, ketika dia masuk di wilayah itu dia dipungut oleh mereka. Itu ada bea masuk di situ, misalnya 1/10, ya, karena kebiasaan waktu itu di zaman Rasul dan zaman Khulafaur Rasyidin itu sekitar 110. Sekitar 1/10. Nah, lalu ketika muslim dia ekspor ke sana dipungut, maka sebagai balasannya negara itu akan memungut juga 1/10 ketika ada pedagang dari luar negeri, ya, memasukkan dagangannya ke wilayah daulah, maka akan dipungut juga. Tapi bagaimana kalau yang muslim itu juga ketika dia ekspor
dipungut, lalu dia mengimpor, ya, sebagai seorang Muslim, maka berdasarkan hal ini dia tidak dipungut juga untuk melakukan apa namanya impor, ya. Ya, jadi ada periwayatan yang lain yang ingin menjelaskan bagaimana pedagang-pedagang dari luar negeri, ya, itu yang akan dipungut, ya. Misalnya tadi kelanjutannya adalah dari apa yang diceritakan oleh Ziyad bin Khudair tadi, ya, ketika ditanya siapa yang engkau kenakan usyur, lalu dia menjawab, aku tidak mengenakan usyur atas seorang muslim atau muwahhid. Lalu ditanya lagi, siapa yang engkau kenakan usyur itu? Ya, beliau mengatakan pedagang-pedagang musuh, sebagaimana mereka mengenakan usyur atas kami apabila kami memasukkan barang kepada mereka. Jadi ini tindakan daulah Islam ketika menghadapi pedagang-pedagang musuh. Jadi yang berdagang itu musuh. Gitu. Bukan dilihat dari sisi komoditas keluar dan masuk, bukan komoditasnya yang dilihat, ya. Bukan kalau komoditas ekspor tidak dipungut, komoditas impor dipungut misalnya, atau sebaliknya, bukan begitu. Tapi dilihat dari pedagangnya. Kalau yang berdagang itu Muslim, baik dia itu keluar, ya, mengekspor maupun masuk, mengimpor, tidak dipungut. Tapi kalau yang berdagang itu adalah pedagang non-Muslim, ya, orang-orang kafir, maka dia itu akan dipungut asyirnya, akan dipungut usyurnya, 1/10 cukainya itu, baik dia memasukkan barang atau ekspor atau mengeluarkan barang dari daurah Islam, ya. Jadi Bu Firda tadi sebagai kesimpulannya adalah asyir atau usyur itu sama dengan penjelasan Rasul, itu sama dengan definisi dari maks atau mukus, ya, cukai itu. Dan cukai itu berdasarkan hadis-hadis ini hanya dipungut kepada orang-orang kafir yang negaranya memungut juga cukai dari umat Islam. Barangkali gitu, Bu Firda. Ya. Semoga bisa perjelas. Oke, jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Mohon maaf saya baru bisa bergabung kembali. Ya, ada agenda ya? Tadi kebetulan tawasul malam Jumat. Saya malam ini rolling dengan Ustadz Azhar. Harusnya jadwal saya malam Kamis. Beliau malam ini. Baik, Ustadz. Tadi sudah mulai sesi tanya jawab. Kita lanjut lagi, Ustadz. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar, boleh juga untuk langsung raise hand. Ustadz, untuk pertanyaan Abu Syuhada di dalam kolom komentar sudah terjawab atau belum, Ustadz? Belum, yang komentar belum. Oh ya, baik, saya bacakan dulu. Ya. Izin bertanya Ustadz, pada pengalaman sejarah daulah, terkadang ada penerapan hukum yang terkesan kadang boleh, kadang enggak. Semacam ada inkonsistensi begitu. Seperti tadi tentang idealnya tidak bolehnya daulah menarik cukai atau pajak. Tapi pernah juga daulah menarik pajak. Ada juga potret penerapan hukum potong tangan di masa Sayyidina Umar yang tidak terjadi pada seorang pencuri. Nah, para pendengki Islam baik dari kalangan munafik atau harbi sering dengan argumentasi itu mengatakan Islam nggak jelas dalam menstandarkan hukum-hukumnya. Tidak konsisten atau dengan kalimat standar ganda para hukum-hukumnya. Bagaimana kita menjawab ini, Ustaz? Mangga, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustaz Abu Syuhada, Ustaz. Abu Syuhada, ya. Yang pertama yang mungkin perlu kita ingatkan, sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada para pendengki sebesar atau sejelas apapun penjelasan kita. Namanya pendengki itu dia akan pasti mencari-cari sesuatu yang salah, ya. Tentu bagi mereka tetap ada harapan. Kita doakan kepada mereka agar dibukakan hatinya sehingga bisa menerima Islam. Ya, tentu caranya bukan dengan menjelaskan ininya, tapi harus didobrak akidah mereka, harus didobrak keyakinan mereka terkait dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan ini menjadi bahan diskusi, ya, bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran tentang itu seperti apa, kok kelihatannya Islam itu berubah-ubah, gitu ya. Kadang begini, kadang begitu, kadang hukumnya A, kemudian di dalam
kejadian yang lain hukumnya B, ya. Maka tentu kita harus memiliki pandangan yang jernih terkait dengan itu, ya. Yang pertama, bahwa kalau kita bicara perubahan-perubahan itu pada wilayah dalil, ya, nas, ya, kita temukan di hadis satu mengatakan begini, kemudian di hadis yang lain mengatakan begini, maka tidak boleh kemudian serta-merta kita mengatakan Islam nggak konsisten, Rasul nggak konsisten, ya. Kita harus dahulukan pada pemikiran Rasul itu maksum, pasti benar, tidak mungkin salah, ya, seperti ayat Al-Quran itu pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau kita berangkat dari kaidah ini, maka pada saat kita menemukan ada nas-nas yang bertolak belakang, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mencari tahu di mana pertemuannya, itu komprominya di mana. Misalnya nih, kita bicara tadi tentang mukus, ya. Kalau kita hanya mendasarkan kepada hadis la yadkhulul jannah sahibu maqsid, ya, hadis ini berlaku umum. Ya. Artinya apa? Semua pungutan biaya cukai itu haram. Karena dikatakan la yadkhulul jannah. Di hadis tadi yang kita bacakan juga inna sahibal maqsi finnar. Sesungguhnya para pemungut cukai itu ada di neraka. Ya, orang yang di neraka itu masuk neraka itu artinya aktivitasnya adalah aktivitas maksiat atau aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun turun dengan lafaz yang umum, inna sahibal maqsi, ya. Sesungguhnya para pemungut cukai finnar, ya, siapa saja itu pemungut cukai akan masuk neraka, ya, tidak akan masuk surga siapa saja pemungut cukai, ya. Ini berarti apa? Berarti selama tidak ada dalil yang lain, ya, maka mutlak hukumnya cukai itu haram apapun alasannya. Tapi ternyata di dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, yang ini disepakati juga oleh para sahabat bahwa ternyata di masa daulah Islam itu terkadang dipungut cukai, ada pungutan cukai, tetapi untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang Islam. Ya, kalau hadis yang awal tadi itu mutlak berlaku umum. Cukai itu baik dipungut kepada orang kafir maupun dipungut kepada orang Islam, hukumnya haram. Tapi ketika ada dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya memungut kepada orang-orang kafir, maka di sini ada kompromi. Kalau kita kompromikan berarti ada namanya takhsis, pengkhususan. Ada dalil yang berlaku umum, lalu ketika muncul dalil yang lain yang mengecualikan atau yang mentahsis, mengkhususkan satu kondisi tertentu, maka berarti kondisi itu hukumnya berbeda dengan hukum yang bersifat umum. Artinya apa? Artinya Rasul itu tidak pelin-pelan, itu, atau sahabat itu tidak berubah-ubah pikiran. Hukumnya seolah-olah berubah, tidak. Hukumnya tetap, tapi yang terjadi adalah ada hukum umum lalu dikecualikan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi kedua dalil itu menjadi dalil yang bisa digunakan. Kondisi umumnya dalilnya masih tetap dipakai, kemudian pengecualiannya hadis yang terkait dengan pengecualian itu juga masih bisa dipakai. Ya, berarti hukumnya apa? Hukumnya pasti. Ya, ini apa pasti? Pastinya mukus itu berlaku umum diharamkan, dikecualikan kalau dipungut pada pedagang-pedagang kafir yang negaranya memungut cukai. Berarti di luar pengecualian ini hukumnya mengikuti keharaman dari cukai. Maka haram hukumnya memungut cukai pada orang-orang kafir yang negaranya tidak memungut cukai. Gitu. Juga bisa dimaknai haram hukumnya memungut cukai bagi orang-orang kafir yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan apa yang dipungut oleh negara orang kafir tadi.
Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi hukum yang berubah-ubah, ya, tentang mukus. Di sini juga misalnya tentang hukum potong tangan, ya. Kalau kita dalami secara mendalam, Umar tidak melakukan potong tangan kepada pencuri karena memang ada pengecualian, dan itu didasarkan juga kepada hadis atau kepada nas-nas syara, ya, atau juga kepada ijma sahabat, yaitu apa, hukum umumnya, ya, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma, kan itu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potong tanganlah keduanya, ya, maksudnya laki-laki, kalau laki-laki juga dipotong, kalau perempuan juga dipotong. Itu kan berlaku umum. Artinya apa? Pokoknya mencuri sekecil apapun potong tangan, kan gitu. Ternyata ada hadis-hadis yang mengecualikan itu. Misalnya seorang pencuri yang mencuri tidak lebih dari seperempat dinar, ya, katakan tidak lebih dari 1 juta nilai barang yang dicuri, maka tidak dipotong tangan. Ada pengecualian itu, bukan berarti kemudian kok di sini dipotong, ini tidak. Ternyata karena ada pengecualian. Umar tidak melakukan pemotongan tangan pada seorang pencuri karena ternyata didapati dia itu mencuri karena kelaparan. Berarti hukumnya pencuri yang dia kelaparan dan mencuri sebatas untuk memenuhi kebutuhan makan dia, tidak lebih dari itu, maka tidak dipotong tangan. Jadi siapa pencuri yang akan dipotong tangan? Ya pencuri-pencuri yang memenuhi definisi pencuri yang tidak dikecualikan di dalam hadis-hadis. Ya, jadi bukan karena keputusan khalifah itu berubah-ubah pada masa Umar, ya, atas pandangan pribadinya nggak dipotong. Nanti pada masa Abu Bakar atas pertimbangan pribadi nggak dipotong. Nah, kalau itu pendapat pribadi, nah, orang bisa mengatakan ini berubah-ubah gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu tidak tidak dilakukan itu bukan karena alasan pribadi, tapi karena ada nas-nas yang memang menjelaskan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus memahami ketika terjadi perbedaan penerapan hukum-hukum Islam, maka kita harus melihat ada khilafiyah di situ. Ya, di dalam khilafiyah, perbedaan pendapat itu kadang-kadang di dalam sebuah sistem atau di dalam sebuah hukum, seorang kepala negara harus menetapkan satu hukum agar tidak terjadi kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. Maka seringkali ketika terjadi perubahan kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin, hukum-hukumnya berbeda. Hukum yang digunakan Abu Bakar itu ada beberapa yang direvisi oleh Umar, bukan direvisi. Umar menganut pandangan yang lain. Lalu ketika masa Utsman, sebagian besar masih diikuti, tapi ada pula yang mungkin berbeda. Tapi pada masa Ali banyak sekali hukum-hukum yang berbeda, karena Ali punya pandangan yang berbeda. Sebagai kepala negara, dia berhak untuk melakukan penetapan hukum. Nah, kalau kita ikuti sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin, maka kita akan bisa mendapati bagaimana daulah Islam itu menerapkan hukum yang berbeda-beda. Itu pun jangan kemudian kita simpulkan berarti hukum Islam itu bisa berubah-ubah. Ya, tapi yang bisa kita simpulkan adalah perbedaan itu antara masa Khulafaur Rasyidin itu hanya terjadi pada wilayah-wilayah hukum yang ada khilafiyah di situ, ada perbedaan pendapat, bukan semua hukum. Kalau hukumnya pasti tidak akan diganti atau tidak akan terjadi perubahan pendapat. Misalnya hukum yang pasti tentang sholat, ya, tentang penetapan Idul Fitri, Idul Adha misalnya, itu tidak ada terjadi perbedaan cara penetapannya karena itu ditentukan dengan dasar-dasar dalil yang qat'i. Ya, tetapi untuk yang berdasarkan dalil dzon lalu terjadi perbedaan pendapat, masing-masing ini bisa berbeda, ya, antara para khulafaur rasyidin. Ya, jadi sekali lagi perbedaan itu tidak menunjukkan bahwa hukum Islam itu berubah-ubah. Tapi
yang bisa kita tangkap adalah setiap orang bisa memiliki pandangan hukum yang berbeda. Ya, dalam konteks sistem di situ ada kepala negara, maka kepala negara boleh menetapkan, mentabani, mengadopsi hukum berdasarkan kewenangan yang dia miliki. Ya, kalau seorang kepala negara khalifah menetapkan hukumnya A pada status yang sifatnya khilafiyah, maka seluruh rakyat harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan khalifah itu. Dia tidak boleh menyelisih dari pendapat. Ya, barangkali begitu, Pak Syuhada ya. Jadi insya Allah perbedaan pendapat itu pasti, dan ada orang-orang yang mendengki Islam juga pasti ada ya. Maka kalau kita mau menjelaskan, cukup berikan penjelasan sesuai dengan kapasitas mereka ya. Kalau kapasitasnya pendengki yang tidak punya ilmu, dijelaskan sekuat apapun ya mereka tetap akan ngeyel gitu ya. Biasanya orang-orang berilmu yang bisa mendapatkan penjelasan ini adalah orang-orang yang dia terbuka untuk menerima perbedaan dan terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Barangkali begitu ya Pak Syuhada ya. Baik, alhamdulillah Pak Abu Syuhada. Ya, sami-sami, Masya Allah. Sepertinya lagi di jalan ini, Masya Allah. Ya. Di jalan masih bisa ngetik, Ustaz. Keren ini. Hati di jalan, jangan ngetik. Kalau saya ada di belakangnya Pak Syuhada, pasti saya kelakson. Ya, hati-hati di jalan Pak Syuhada. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, wa iyyakum. Baik, para jamaah yang masih berada di grup, silahkan kalau masih ada. Atau Ustadz kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini? Sepertinya waktu sudah mulai larut untuk di timur dan di daerah yang lain. Sepertinya sudah mulai malam ini. Ada yang setengah 11, ada yang setengah 12 gitu. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, pertemuan malam hari ini akan kita cukupkan. Oke, baik. Sepertinya malam hari ini, sekian dulu perjumpaan kita Bapak Ibu. Kita mintakan Ustadz untuk closing statement. Fadal Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa tuntaskan satu topik ini tentang perdagangan luar negeri. Ini mungkin secara fakta masih sulit untuk kita bayangkan karena realitasnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak ini menjadi pemahaman kita bersama, menguatkan kita bahwa kita masih memiliki hukum Islam yang luar biasa, hukum Islam yang kita akui kebenarannya. Dan insya Allah inilah hukum yang paling adil ketika kita bicara tentang perdagangan luar negeri. Ya, kita punya umat Islam punya kewajiban untuk menegakkan termasuk untuk menjaga daulah Islam ini, dan kita bisa melihat hukum tentang perdagangan luar negeri itu juga ditujukan dalam rangka untuk menguatkan daulah Islam dan menjaga keberadaan daulah Islam. Ya, insya Allah ini adalah hukum yang terbaik ya bagi kita semua, dan semoga kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk bisa membuktikan secara real hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangkali begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan, tidak ada PowerPoint, tidak ada presentasinya. Semoga bisa dipahami. Insya Allah minggu depan atau 2 minggunya lagi kita akan bicara satu topik yang mungkin nanti akan kita coba relate-kan ya, kita kaitkan secara langsung dengan kehidupan kita, meskipun ini juga merupakan bahasan yang secara realitas belum ada di sekitar kita, yaitu tentang jual beli mata uang asing ya. Kita nanti akan bicara tentang mata uang, kita sering bahas kan kalau mata uang dalam Islam itu adalah emas dan perak, tapi itu baru sebatas penyampaian. Realitasnya seperti apa kita sendiri belum bisa merasakan
jual beli dengan menggunakan mata uang emas itu, kan gitu ya. Dan semoga dalam waktu dekat kita bisa merasakan bagaimana melakukan transaksi yang bisa menjamin muamalah kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Barangkali gitu. Ustadz Mirza, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu